Selanjutnya adalah tentang pembuahan ganda pada bunga. Ini soal yang susah juga, ya. Mungkin sedikit yang tahu ya kalau ini soal tentang bunga. Oke, lihat di sini. Soalnya adalah yang ini. Perhatikan gambar berikut. Cadangan makanan atau endosperma pada proses pembuahan ganda tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae merupakan hasil dari mana? Ya, titik-titiknya nggak ada ya. Maklum ini bukan soal UKS, jadi ada yang ketinggalan ya. Harusnya pakai titik-titik. Ya di sini ini adalah bawahnya putik pada bunga ya. Ini kelihatannya mungkin sebagian nggak jelasnya apa lah ini ya. Kalau yang belum pernah baca sampai teliti di buku paket ya. Ini adalah jalur dari putik, di atasnya putik ya. Putik itu di bunga yang satu tunggal ya. Dan kalau yang di sekelilingnya yang kecil-kecil, yang halus-halus, yang ada kayak serbuknya, itu adalah si apa? Itu adalah si siapa sih? Pasangannya putik ya, benang sari. Oke. Si benang sari. Nah, benang sari ketika jatuh serbuknya ke dalam putik, maka sebenarnya itu ada 3 yang pokok ya yang akan masuk ya. Urutannya mesti seperti ini baru bisa jebol nanti ya. 2, 3, 4. Nah, di dalamnya ada seperti ini, ada 3 macam. Ini apa sih? Nanti ya kita akan bahas ya. Nah, jawaban yang benar adalah 4 dan 5 ya. Si 4-nya ini adalah dari si putik dan 5-nya ini 4-nya ini adalah bagian dari si benang sari dan yang 5 ini adalah bagian dari si putih. Ya, jadi si 2, 3, 4 akan masuk dan membuahi dalam putik ini dari 1 dan 5. Oke. Jadi 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 ini apa? Nah, ini dia pembahasannya ya. Jadi di dalam putik bunga itu ada namanya sel telur. Ini sel telur ya. Yang tengah-tengahnya warnanya sebenarnya berbeda. Kalau di sini warnanya sama ya. Bentuknya agak beda tentunya ya. Yang kedua ada sinergit, ini yang menjaga ya gerbangnya. Lalu di dalamnya ada, di tengah-tengahnya ada inti kandung lembaga sekunder. Ya, ini kantung embrionya. Dan yang terakhir ini adalah antipoda. Antipoda nggak dibuahi, sinergit juga nggak dibuahi. Yang dibuahi adalah ini sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Ya, jadi si inti vegetatif masuk ya, membuka jalan, lalu akhirnya diikuti oleh si inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 tentu secara teori dia akan ke sel telur dulu membuahinya. Setelah sel telur terbuahi, maka inti generatif 2 masuk. Dia tidak bisa lagi membuahi sel telur. Dia lewat sampai membuahi si inti kandung lembaga sekunder. Paham ya? Jadi kalau sudah dibuahi oleh satu ya, itu langsung tertutup biasanya ya. Sel telur itu langsung tertutup, terkunci rapat ya. Makanya kejadian kembar itu sangat jarang ya. Jadi kita ya, wow, subhanallah ya, sudah ada mekanisme seperti itu. Jadi ketika satu terbuahi maka dia akan menutup ya, seperti itu. Yang lain akan menutup. Kalau di manusia ya, manusia kan sel telurnya banyak sebenarnya. Tetapi ketika satu sudah terbuahi maka yang lainnya tidak bisa dibuahi, langsung otomatis menutup semuanya. Ini juga sama nih, sel telurnya satu setelah dibuahi dia udah di situ. Makanya si inti generatif 2 yang mau nggak mau pasti ke inti kandung lembaga sekunder. Ya. Ini ya. Jadi di sinilah pembahasannya. Mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperma. Cadangan makanan itu apa ya? Nah, daging buah ya, daging buah. Kalau embrionya ya biji ya, kan yang jadi organisme selanjutnya adalah si biji kan, yang nanti akan menghasilkan bibit yang baru. Oke, di sini adalah peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot ya. Jadi ini membentuk zigot atau embrio. Lalu untuk yang inti generatif 2 nih yang belakang, dia akan membentuk endosperma atau cadangan makanan.
Oke, paham ya. Jadi si 4 dan 5. Untuk endosperma adalah 4 dan 5 ya. Dimana 4 itu adalah inti generatif 2 dan 5-nya adalah si siapa tadi? Kandung lembaga sekunder. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan paham. Kita nggak lama-lama. Durasi katanya. Yang selanjutnya tentang keunggulan vegetatif buatan. Ini soal yang lumayan susah juga ya. Tapi sebenarnya kalau udah dari sini sudah dominan yang benarnya dibandingin salahnya. Tapi itu kita lihat dulu ya. Oh maaf, ini bukan bukan masalah tadi ya, terinspirasi vegetatif bukan ya. Sorry. Jadi ini adalah soal tentang teknologi keunggulan apa nih? Oh, teknologi yang terinspirasi tumbuhan, teknologi yang terinspirasi tumbuhan. Oke, soal sulit yang selanjutnya, soal sulit yang selanjutnya adalah tentang teknologi yang terinspirasi tumbuhan. Pak Iga main copy slide aja ya, ternyata ada yang tidak kehapus. Oke, mohon maaf. Jadi teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan. Jadi banyak teknologi yang ada di sekitar kita itu cemerlang ya. Gemilang ya. Jadi dia ngambil yang sebenarnya teknologinya sangat membantu, sebenarnya terinspirasi dari tumbuhan. Nah, ini adalah salah satunya contoh yang terinspirasi oleh tumbuhan. Adalah stomata ya. Jaringan stomata pada tumbuhan. Tumbuhan mana? Tumbuhan kaktus, bukan semua tumbuhan ya, tumbuhan kaktus. Di mana dia itu seperti ini ketika malam tiba, malam tiba ya, kayak lagu ya. Jadi ketika siang hari dan malam hari dia berbeda kasusnya. Nah, ini ketika stomata terbuka dan ini ketika stomata tertutup. Jadi dia melakukan adaptasi untuk kasus siang dan malam dengan seperti ini ya. Stomata terbuka, stomata tertutup. Nah, ditanya adalah produk yang mengadopsi mekanisme kaktus ini yang mana ya? Yang mana? Kalau lihat kaktusnya aja mungkin kamu akan terkecoh ya. Ngeliat kaktusnya aja inget gurun, wah berarti panas-panasan ya. Kamu akan bisa jawab yang B ya. Tapi kalau kamu lihat lagi dari sisi yang lain, wah kaktus kayaknya bersih ya. Bener nggak bersih ya? Wah berarti yang A nih, karena si mobil juga bersih mengkilap. Jadi harus teliti, kamu harus lihat yang dimaksud dari kaktus ini apanya, tapi yang dilihat adalah stomatanya, makanya Pak Iga gambarkan stomatanya ya. Jadi si stomata pada kaktus ini menginspirasi yang mana, tinggal yang C atau D ya. Oke. Nah, jawaban yang benar adalah yang C ya. Yang C ya. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini mungkin kalau ngeliat ujungnya tahu ya, ini tentang lampu. Ini adalah fitting lampu ya. Fitting lampu yang nggak biasa tentunya ya. Di sini ada bagian sensor cahaya. Nah, kenyataannya yang jawab benar itu hanya 46. Yang paling banyak menjawabnya itu adalah yang B. Nah, ini berarti mereka berpikir panas terik matahari ya. Panas terik matahari ya, di gunung panas terik, ini juga panas terik gambarnya. Akhirnya mereka jawab C, tapi bukan C ya. Baik, ulangi, bukan C bukan B ya. Salah omong ya, bukan B tetapi yang C ya. Itu fitting lampu untuk sensor cahaya. Ini kalau yang sudah PTM ya di kelas 9A sampai D sebenarnya Pak Iga sudah bahas. Mohon maaf yang 9E sampai F belum dapat slide-nya ya mungkin ya di hari-hari PTM, tapi Bapak yakin Pak Bu Nur udah membahas ini. Ya, ini adalah cara menjawabnya. Ingat pasangan dari teknologi dan bagian dari tumbuhan yang menginspirasi. Oke, kalau panel surya atau sel surya itu maka gambarnya pasti daun dan selnya bukan stomata dari daun itu tetapi klorofilnya ya, klorofilnya. Nah, maka jawabannya nanti yang B ya berarti ya kalau gambar panel surya itu ada di B ini. Tadi banyak jawab salah ya. Ini panel surya.
sel surya ya. Pembangkit listrik tenaga surya ya, tenaga matahari, energi matahari ya. Yang selanjutnya adalah fotoresistor atau lampu otomatis. Nah, ini yang soal kita ya. Itu adalah stomata pada kaktus. Jadi nanti gambarnya kaktus dan stomata. Oh, ini udah ya. Lalu yang selanjutnya adalah lapisan pelindung atau pengilap. Itu adalah kutikula pada talas ya. Jadi selain pada apa tuh? Pada kaktus ya. Yang lebih mengkilap lagi ada pada talas ya. Pada talas. Kamu suka lihat daun ya. Air di daun talas, kalau daun talas kena hujan dia akan kayak airnya pecah gitu ya. Tetap bening, daunnya juga tetap bening. Itu dipakai pada teknologi lapisan pelindung atau pengilap. Nah, di sini tentu yang mobil ya. Mobil pengilap ya, wax ya. Sekarang ada lapisannya sendiri ya. Kita nggak tahu tuh ya, harganya sekitar 2 jutaan ya buat semuanya kena lapisan itu ya. Kalau lapisan yang sementaranya wax ya, di wax mobil. Tapi ada yang permanen ya, lapisan dari permanen. Jadi dia kayak lapisan keras gitu ya, dijadiin keras. Itu 2 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi kalau kayak mobil Pak Iga kamu suka teliti, nah yang jelek itu yang suka kotor di parkiran. Itu kalau di bagian kuncinya ya, bagian untuk membuka pintu ya, handle pintunya itu banyak goresan-goresan kecil. Nah, goresan itu disebabkan oleh kuku ya, kuku cincin istri bapak ya. Pak Iga sih nggak pakai cincin ya, kuku. Nah, pas membuka pintu kan kadang-kadang kuku kesenggol ya, kesenggol kuku bagian itu. Nah, itu juga menyebabkan lecet. Gitu juga kalau nyenggol-nyenggol di jalan sempit ya, kena pagar hidup ya, pagar hidup, pohon-pohonan, pagar-pagar di daerah lingkungan Bapak kan banyak yang pakai pohon ya, kan pakai tembok. Nah, pohon itu kan kadang-kadang nggak keluar dari jalurnya ya, karena lebat belum dipotong. Itu juga bisa jadi menggores dari si mobil, makanya mobil Bapak banyak goresan-goresan. Nah, itu akan tidak terjadi kalau dia pakai lapisan pelindung ya. Tetapi Pak Iga lihat 2 juta itu lumayan besar. Jadi Pak Iga alihkan lah buat yang lain ya. Mengkilap-mengkilap itu ya nantilah ya. Kalau ada rezeki ya. Kalau Pak Iga ada rezeki nanti baru langsung chat ulang aja lah ya. Langsung chat ulang aja tuh mobil. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ini pemurnian air. Ya, ini gambar pemurnian air ya. Ini pemurni air nih. Nah, sebagian mungkin ingat, sebagian enggak ya, dulu produksinya ada. Tapi pemurnian air yang lain juga, bentuk pemurnian air yang lain ya, ini produk yang lain, ini kan yang satu teko lah kira-kira ya. Kalau yang lain yang dari dalam air juga ada. Itu sebenarnya terinspirasi dari akar eceng gondok. Jadi nanti gambarnya adalah pohon yang ngambang di air ya, eceng gondok. Lalu yang selanjutnya adalah fondasi. Di sini nggak ada di pilihan jawabannya, itu terinspirasi dari akar pohon kelapa ya, akar pohon kelapa. Fondasi tahu ya, fondasi itu tiang yang menjadi dasar ya, yang di dasar ya, ke tanah, yang menyentuh tanah, itu namanya fondasi. Besi-besi yang pakai besi. Nah, nanti carilah di internet ya. Oke, itulah cara menjawabnya. Jadi kamu harus ingat pasangan dengan kata kuncinya. Sekali lagi Pak Iga kasih tahu, nanti tidak akan keluar lagi seperti ini. Jadi untuk kaktus dan stomata nggak mungkin keluar lagi ya. Jadi tolong dihafalin yang lainnya. Gambarnya bisa jadi sama, bisa jadi beda ya di sininya. Oke. Jadi Pak Iga harap di yang selanjutnya benar semua ya untuk soal yang seperti ini. Selanjutnya adalah keunggulan vegetatif buatan. Ya, keunggulan vegetatif buatan. Ini baru benar ya, yang tadi salah. Mohon maaf ya. Ini adalah di urutan selanjutnya soal yang banyak salahnya. Kenapa salah? Lagi juga nggak tahu ya. Ya, di sini perhatikan gambar contoh perkembangbiakan vegetatif buatan berikut. Keuntungan dari cara perkembangbiakan tersebut adalah ini, kita bisa lihat ini adalah, kalau dari nama pohonnya kita pasti tahu ya, ini pohon singkong. Tapi nggak tahu ya, kalau orang Jakarta kadang-kadang suka mengejutkan ya. Bahkan orang Depok ya, murid Bapak dulu ada yang orang Depok, murid privat, itu nggak tahu ya salah satu tumbuhan atau hewan ya, Pak Iga lupa. Dia nggak tahu. Nah, kenapa? Ya karena memang udah terlanjur kaya ya, udah terlanjur kaya dan terlanjur hidup di kota, nggak kenal kebun-kebunan ya.
nggak kenal kebun-kebunan. Nah mungkin di antara kamu juga ada juga kali yang nggak kenal sama singkong ya. Ini adalah contoh pohon singkong, ditanamnya dengan cara seperti ini ya, batang singkong yang sudah tua dipotong-potong seperti itu bentuk potongannya, lalu ditaruh di tanah. Ya. Nah ini ya, ini jawabannya memang mengecoh ya, pilihan jawabannya memang mengecoh. Oke, ada 4 pilihan jawaban yang ternyata banyak kamu pilih adalah tentu yang A ya, alhamdulillah yang A. Jadi ini lebih banyak yang menjawab benar. Cepat menghasilkan anakan yang banyak. Kalau yang B, mempunyai kemampuan berbuah lebih cepat. Ini cukup mengecoh ya, mempunyai kemampuan berbuah lebih cepat. Memang iya. Nah, memang iya ya, memang iya. Malah yang cepat menghasilkan anakan yang banyak ini bisa jadi nggak ada di beberapa literasi ya. Di pada kenyataan yang benar itu ya. Nah nanti kita bahas ya. Ini dia maaf ya, kita keluar duluan tuh yang terakhirnya. Kekurangan dan kelebihan vegetatif buatan. Untuk keuntungannya di sini bisa dilihat ya, dapat digabung sifat-sifat yang diinginkan. Lalu sifat turunan sesuai dengan induknya. Yang ketiga, lebih cepat berbuah ya. Ketiga keuntungan ini bisa jadi ada dalam satu jenis vegetatif buatan, bisa jadi hanya salah 2 atau salah satunya saja ya. Jadi nggak mesti tiga-tiganya keluar di salah satu jenis vegetatif buatan. Nah seperti ini ya. Ini dapat digabung sifat-sifat yang diinginkan enggak ya, karena dia cuma satu. Nah, nanti ada nih, yang A ini ada sendiri ya. Lalu yang kelemahannya ini jangka waktu berubah menjadi pendek, lalu lebih sulit dikerjakan karena membutuhkan keahlian tertentu dan perakaran kurang baik ya. Memang iya. Nah, iya ya, betul ya. Jadi perakarannya kurang baik karena akarnya bukan akar tunggal ya, akar tunggak ya, yang ada satu yang pertama kali tumbuh tuh yang paling besar ya. Jadi kalau biji pertama kali pecah nanti akan ada satu akar. Nah satu akar itu adalah akar utama. Akar utama itulah yang paling besar dan dia menjadi sistem perakaran yang bagus. Sedangkan dia nanti ke samping-sampingnya namanya akar cabangan akarnya ya, satu akarnya seperti itu. Tapi yang jelas yang utamanya itu adalah yang paling berpengaruh. Makanya kalau yang ini nggak ada, dia langsung nyebar ke kanan kiri aja. Bisa lihat di sini ya. Nggak ada kan di sini ya, cepat menghasilkan anakan yang banyak, tidak ada di sini. Tetapi sesungguhnya ada ya. Sesungguhnya ada. Biasanya kasusnya itu pada yang bunga-bunga ya, yang bunga-bunga. Di bunga-bunga ini banyak bunga yang susah menghasilkan biji ya. Bunga anggrek dan salah satunya ini ya, si bunga kertas atau bougainville ya. Ini salah satu tumbuhan ya, tanaman-tanaman hias bunga ini susah untuk menghasilkan ya. Kalau menghasilkan biji sedikit saja ya. Kenapa demikian? Wah, Pak Iga belum meneliti lebih lanjut ya, tetapi kelihatannya karena yang membuahinya ya, binatang yang membuahinya itu mungkin sekarang sudah sedikit ya. Binatang yang membuahinya, maksudnya yang membantu ya, spesifik misalkan ini harus dengan burung kolibri ya. Ternyata burung kolibrinya sekarang udah jarang seperti itu ya. Tapi ini baru perkiraan saja Bapak. Ada lagi tanaman anggrek, itu ternyata cuacanya harus pas ya. Makanya anggrek kalau kamu tahu itu termasuk salah satu bunga yang mahal ya. Jadi orang-orang banyak yang berburu anggrek di hutan untuk mencari anggrek yang bagus. Nah, karena kenapa? Karena memang anggrek ini susah ya. Jarang orang punya memperbanyak anggrek di rumah. Biasanya beli bibit ya di Ragunan. Di Ragunan ada kan ya pembibitan anggrek. Jadi kita beli bibitnya aja di sana kalau mau. Nah, kamu lihat di sini tadi kan susah ya yang bijinya seperti itu ya. Sama juga singkong ya. Singkong susah atau enggak susah? Nah, singkong mana ya bijinya singkong? Susah kan? Termasuk singkong juga susah. Nah, yang gampang itu dengan disetek ya. Jadi ketika jadi besar ini dipotong-potong aja nih cabang-cabangnya.
yang udah agak keras ya, bukan cabang yang masih hijau ya, cabang yang udah keras. Itu dipotong-potong sama juga kayak singkong, dipotong-potong-potong, ditaruh di tanah seperti ini kan jadi banyak cepat ya. Nunggu dia jadi buah ada bijinya lama, belum tentu juga ada bijinya jadi ya. Nah, maka cara stek ini tentu lebih banyak, lebih cepat menghasilkan anakan yang banyak. Nah, yang berlaku ini juga berlaku untuk kultur jaringan ya. Kultur jaringan adalah yang lebih tinggi dari stek. Sebenarnya terinspirasi sama stek ya. Memotong salah satu bagian dari tumbuhan untuk dimasukkan. Nah, kalau stek ini bentuknya harus gede-gede segede gini ya. Besar-besar seperti ini kan boros ya. Tetapi kalau pakai kultur jaringan kecil aja kita ambil ya bagiannya, antar bagian dari daun atau dari kulit batangnya diambil secuil, dimasukin ke dalam, bukan pot besar begini tetapi wadah yang kecil-kecil ya, plastik kecil atau botol-botol kecil, di lab masukin, dikasih cairan-cairan lah ya yang menjaga dia biar tidak ada gangguan. Terus juga ada zat penumbuh ya, zat yang membantu dia tumbuh. Nah, nanti bagian-bagian kecil ini ya dari kulit, dari potongan daun bisa menjadi tumbuhan baru ya. Tentu itu berarti bisa lebih banyak ya, jauh lebih banyak dari stek. Kalau stek nunggu batang ya, kadang-kadang batangnya udah habis, udah nggak bisa diperbanyak lagi. Kalau kultur jaringan lebih lagi. Jadi sebenarnya ada ya, cepat menghasilkan anakan yang banyak itu ada, tetapi memang di beberapa buku belum masuk gitu ya. Jadi yang umumnya ada di buku yang 3 ini. Nah, makanya ada banyak yang tertipu sama jawaban B ya, mempunyai kemampuan berbuah lebih cepat. Ya, sebenarnya Pak Iga ngasih kunci juga ya tadi di sini, nggak pakai buah ya. Singkong itu kan umbi ya, bukan buah. Jadi Pak Iga sebenarnya udah ngasih ya sebenarnya bantuan dari segi pengecohnya. Ini kan pengecoh, tetapi kalau diingat-ingat lagi, iya singkong kan bukan buah, itu umbi ya. Oke, itu untuk yang soal. Dari sini soalnya sudah lebih banyak yang benar dibanding yang salah ya. Kalau yang tadi sebelumnya banyak kan yang salah daripada yang benar. Maksudnya banyak kan dari kamu yang menjawab benar daripada mereka yang menjawab salah. Anak-anakku, demikianlah pembahasan di video yang kedua ini. Kita bahas 3 soal ya tadi. Lumayan ada kemajuan di waktu yang sama dari yang asalnya cuma 1 soal, sekarang kita bahas 3 soal. Nah, masih ada 14 soal lagi yang perlu kita bahas, tapi jangan khawatir, pembahasan selanjutnya lebih mudah ya, karena tingkat kesulitannya lebih rendah dibanding 4 soal yang ini. Ya, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk tonton video pembahasan yang selanjutnya ya. Semoga dengan yang bahas ini kamu semua mengerti, nilai kamu menjadi baik, sangat baik nanti untuk UTS IPA di hari Kamis minggu depan. Sekian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.